Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, saya Bunga Anggriani, salah satu mahasiswi pada program studi Bimbingan dan Konseling Islam pada Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, tentu saja di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan selamat datang di video ini, di mana kita akan membahas salah satu metode penelitian yang sangat penting, yaitu metode kuantitatif. Metode ini menjadi fondasi utama dalam banyak penelitian, khususnya di bidang sains, teknologi, sosial, dan ekonomi. Jadi, mari kita pahami lebih dalam apa sih metode kuantitatif dan bagaimana cara kerjanya metode kuantitatif itu. Yang pertama ada definisi metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk memahami fenomena. Pendekatan ini bersifat objektif, terukur, dan berorientasi pada hasil yang dapat diolah secara statistik. Artinya, data yang digunakan dalam metode ini seringkali berbentuk angka, grafik, atau tabel yang dapat dibandingkan. Metode ini digunakan ketika peneliti ingin menjawab pertanyaan seperti seberapa banyak, berapa persen, dan apakah ada hubungan antara variabel A dan variabel B. Kemudian masuk pada langkah-langkah metode kuantitatif. Yang pertama ada identifikasi masalah. Langkah pertama adalah menentukan masalah peneliti. Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara kebiasaan belajar dan nilai akademik siswa. Kemudian yang kedua ada merumuskan hipotesis. Setelah mengidentifikasi masalah, peneliti merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara yang akan diuji, seperti ada hubungan positif antara kebiasaan belajar dan nilai akademik. Yang ketiga ada pengumpulan data. Tahap ini melibatkan survei, kuesioner, eksperimen, atau observasi. Data yang terkumpul harus representatif agar hasilnya dapat digeneralisasikan. Kemudian yang keempat ada analisis data. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis digunakan metode statistik. Alat seperti regresi linear, ANOVA, atau analisis korelasi sering digunakan dalam penelitian ini. Kemudian yang terakhir, yang kelima ada interpretasi hasil. Langkah terakhir adalah menginterpretasikan hasil. Hasil analisis statistik kemungkinan dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan, seperti apakah hipotesis diterima atau hipotesis akan ditolak. Masuk pada pembahasan selanjutnya adalah kelebihan atau kekurangan metode kuantitatif. Metode kuantitatif memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama ada objektivitas, yaitu data berupa angka lebih sulit untuk dipengaruhi bias. Kemudian yang kedua ada generalisasi, yaitu hasil penelitian bisa diaplikasikan ke populasi yang lebih luas. Dan yang terakhir ada replikasi, yaitu penelitian dapat diulang dengan cara yang sama untuk menguji keakuratan datanya. Namun ada juga beberapa kekurangan pada penelitian kuantitatif, yaitu keterbatasan konteks, yakni data numerik tidak selalu mencerminkan nuansa atau emosi. Kemudian yang kedua ada kesulitan dalam variabel kompleks, adalah tidak semua fenomena bisa dijelaskan dengan angka. Masuk pada penjelasan contoh penggunaan metode kuantitatif, yaitu sebagai contoh metode kuantitatif sering digunakan dalam survei kepuasan pelanggan. Misalnya, perusahaan ingin mengetahui kepuasan pelanggan terhadap layanan mereka dengan mengajukan kuesioner berbasis skala Likert. Perusahaan dapat menganalisis tren kepuasan dan mengambil keputusan berdasarkan data tersebut. Nah, itulah penjelasan singkat tentang metode kuantitatif.
Dengan pendekatan ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi berdasarkan data yang valid dan bisa diandalkan. Semoga video ini membantu kalian semua memahami tentang pentingnya metode kuantitatif dalam penelitian. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menambah nilai ujian akhir saya. Semoga Bapak bisa memahami, Pak. Mungkin itu saja dari saya. Jika teman-teman punya pertanyaan atau ingin lebih tahu tentang metode kuantitatif, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.